Dan kenapa kita ribet dengan tetangga ria? Itu suudzon namanya. Udah berbaik sangka saja. Awal dari keburukan akhlak kita itu adalah suudzon, berburuk sangka. Ini rada jet lag gini ya. Jadi subuh di sini jam 4, di Mekah sama dengan jam 12. Jadi ini saya lagi ceramah tengah malam nih. Makanya lihat wajah saya kenapa jadi mual begini. Cek. Ada mem. Assalamualaikum A, izin pertanyaan dari Instagram. A, bagaimana cara menghadapi suami pemarah? A, aku 15 tahun korban KDRT, suami temperamen, mohon pencerahannya A. Suami pemarah memang pertanyaan yang tidak enak begini. Kenapa milih dia itu ya? Ini tidak menyelesaikan masalah. Siapa yang milih? Nggak boleh begitu. Udah episodenya sekarang begini. Suami pemarah. Memang begitu. Rumah tangga tuh tidak ada yang ideal. Aslinya ya dalam hidup ini kebanyakannya memang gak cocok. Betul tidak? Pengen banyak uang, yang terjadi banyak cicilan. Pasti istri mengharapkan suaminya ideal. Pucunut yang ada jauh dari ideal. Sama, suami juga mengharapkan istrinya serba ideal. Hasilnya juga tidak selalu cocok. Emang hidup ini ujian. Jangan membanding-banding dengan rumah tangga orang lain. Karena tiap orang punya kapling ujian masing-masing. Semuanya ini wajah-wajah diuji nih. Tuh kan kelihatan, ha? Iya, ini wajah-wajah diuji. Apalagi yang ini, ya. Benar. Jadi sadarilah bahwa ini memang ujian hidup. Harus lulus, ya. Apa yang harus dilakukan kalau di rumah ada suami pemarah? Yang pertama harus dilakukan adalah harus ridho dulu. Berat memang ini, ridho dengan ujian ini. Ya Allah, saya terima ujian hidup ini. Seperti anak lahir dari orang tuanya yang pisah atau orang tuanya yang tidak. Ya Allah, saya terima ujian hidup saya ini. Kan ujian tuh dari mana aja datangnya. Ada dari orang tua, ada dari suami, dari istri, dari anak, dari mertua. Semuanya orang dapat ujian. Ada yang ujian masalah keuangan, masalah akhlak, masalah penyakit, macam-macam ya. Hidup ini ujian. Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dengan keburukan. Pertama ridho, ya Allah, saya ridho ujian yang saya hadapi ini. Yang kedua apa? Tobat. Ampun ya Allah. Kenapa suami yang marah-marah saya yang tobat? Lah ketemunya marah itu dengan dirinya itu pasti ada kaitan dengan dosa. Dosa saya apa sama suami saya? Mungkin ke suaminya nggak banyak dosanya, tapi ke orang tua, ke tetangga, atau dulu maksiat, dan ini penggugurnya lewat suami. Jadi istighfar, ampun ya Allah, ampuni. Harus tobat dulu. Jangan dulu menginginkan suami tobat, kita dulu yang tobat. Pokoknya suasana enggak enak apapun bentuknya, bawanya ke tobat. Ridho terus tobat. Ampun ya Allah. Dalilnya sudah sering dikemukakan. Surat Al-Anbiya surat Asy-Syura ayat 30, An-Nisa 79. Bahwa kepahitan itu diundang oleh dosa. Jadi jangan fokus ke suami terus. Suami saya pemarah, suami benar itu pemarah, benar itu jelek, tapi kenanya ke kita itu ada dosa kita. Kayak gini, ada copet, benar copet itu salah, benar copet itu maling, tapi kok saya yang kecopetan? Dosa apa nih? Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tobat, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ini pasti dosa saya. Yang ketiga, syukur. Masih ada suami, betul tidak? Kan gak mungkin 24 jam marah terus, capek,
harus ada boboknya, ya kan? Ada kebaikan lainnya. Nggak boleh fokus sama marahnya aja. Marahnya itu memang tidak baik, tapi jangan melupakan kebaikan-kebaikan lain yang harus kita syukuri. Itu ilmu sakit gigi lah. Gigi sakit itu sabar dengan yang sakitnya. Tapi kan bukan cuman gigi hidup ini, benar? Lidah, kepala, pundak, lutut, kaki, syukuri. Alhamdulillah, lidah saya normal. Makin bisa melihat kebaikan dari pasangan hidup, makin disyukuri, tambah karunia oleh Allah. Jangan terus gimana, karena nila setitik rusak susu setengki, nggak boleh. Pasti ada kebaikannya. Mensyukuri kebaikannya itu akan mendatangkan karunia Allah. 4, doa dan ikhtiar satu paket, ya. Doanya apa? Kita yang harus jadi makin baik, kitanya harus makin disukai Allah, dan doakan suaminya supaya lebih baik. Jadi jangan dengan kebencian, karena emang udah takdirnya itu. Tapi kalau repot sekali, ya minta tolong ke Allah, diberikan jalan keluar terbaik. Jangan pendek pikirannya, ya. Penggugur dosa itu suami begitu tuh, rontok habis dosa-dosa istrinya. Nah, juga ada sebaliknya. Ada yang istrinya sensi salah, ya udah suaminya gugur dosa. Tapi nggak boleh juga begini, nggak apa-apalah saya di dunia sih ini, bukannya mah saya kan dosanya habis digugurkan, terus pahala itu suami nanti jadi ke saya nanti ketemulah bidadara di surga. Di dunia nggak apa-apalah sih itu, nggak boleh gitu juga. Harus dengan niat baik. Dan pemarah sekarang belum tentu besok lusa masih pemarah. Kalau dibalikan hatinya oleh Allah, bisa saja jadi baik. Ya begitu. Ini teorinya, ya. Prakteknya harus pakai perjuangan, harus doa baik, dan harus menginginkan itu jadi baik. Lanjut. Ada ibu-ibu? Ada. Mem, cek bismillah. Izin pertanyaan dari YouTube. Di sebelah rumah saya baru beli mobil kredit. Sombongnya minta ampun Agim. Apakah itu ria? Kenapa mikirin mobil tetangga? Itu mah bukan wilayah kita sama sekali. Pertama, tetangga yang beli mobil. Kedua, yang nyicil mobilnya juga tetangga. Saya kira tetangga make, bukan ria. Terus mau ngapain mobil nggak dipakai? Tapi dilap terus, ya tuh dirawat. Yang jadi masalah, kenapa kita ribet dengan mobil tetangga? Dan kenapa kita ribet dengan tetangga ria? Itu suudzon namanya. Udah berbaik sangka saja. Awal dari keburukan akhlak kita itu adalah suudzon, berburuk sangka. Tetangga saya ini ria'a. Loh, tahu dari mana? Kita aja yang berburuk sangka. Biarin tetangga mau pakai mobilnya, mangga. Tetangga mau ngeliling aja di kampung, mungkin lagi melancarkan. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Tenang hati ini. Kalau enggak, nanti copot gordeng kita dipakai noongin tetangga, ya kan? Ibu nggak tahu ya, sebetulnya tetangga ini bukan beli mobil aja, tapi TV baru, kulkas baru, ngejongkeng nanti kita. Udah, doakan supaya berkah hartanya, gitu. Jangan nyiksa diri ngerebutin, kecuali kalau ibu yang bayar cicilannya. Udahlah, doakan aja. Tapi saya sebel teh dengki itu teh.
susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Tetangga naik haji, nanti ibu ngejongkeng naik tensi, jangan ya. Doakan, ya Allah semoga berkah, mobilnya berkah,